Haleluya. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu bersama dengan Tuhan. Suatu anugerah bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terus Engkau berikan bagi kami roh yang haus dan lapar akan Engkau dari hari ke hari, supaya kami terus mengalami Engkau nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau nyata di dalam hidup anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Engkau Allah yang berdaulat penuh di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang memimpin menuntun langkah hidup kami. Engkau yang berkata-kata kepada kami. Dan semuanya kami boleh membuka hati kami, membuka hidup kami untuk menerima setiap perkataan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Haleluya, amin. Kita belajar lagu baru ya saudara. Haleluya. Tuhan Engkau kerinduanku, setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Engkau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu, itu yang mengubah hidupku. Tuhan Engkau sumber hidupku, Tuhan Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu, Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di hadapan bersama-Mu. Anakku aman bersama-Mu. Tuhan Engkau kerinduan kami. Haleluya. Tuhan Engkau kerinduan. Setiap hari kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Engkau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu, itu yang mengubah hidupku. Tuhan Engkau sumber hidupku, Tuhan Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu, Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidup. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau kerinduanku, Tuhan Engkau kerinduanku. Setiap hari kami menikmati kehadiran-Mu. Memuaskan jiwa kami dengan perkataan-perkataan-Mu yang menghidupkan kami. Dengan perkataan-Mu, itu yang mengubah hidupku. Tuhan Engkau sumber hidupku, Tuhan Engkau sumber hidupku.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Setiap hari kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Setiap hari kami boleh menghirup nafas-Mu yang memberi kami kehidupan, yang mengubahkan seluruh kehidupan kami, untuk kami boleh mengalami Engkau nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur biar dari hari ke hari terus Engkau nyatakan diri-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau terus mengalami Engkau dalam seluruh kehidupan kami, dalam hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Sukacita-Mu melimpah dalam hidup kami. Sebab seperti apa yang Kau katakan, seperti apa yang Kau firmankan, Engkau Allah yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Allah kita menyertai kita. Amin. Haleluya. Kencang suaranya. Tuhan Allah selalu serta-Mu. Engkau selalu menuntunku di setiap waktu. Tuhan Allah
Tuhan pencipta langit bumi, dan semua makhluk harus tunduk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan perkataan-perkataannya Tuhan. Saat kami membuka mata kami melihat wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mataku kulihat wajah-Mu, satu pandang wajah-Mu, ku boleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami untuk semakin melekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, silakan Engkau mengajari kami lagi malam hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam saudara. Hah? Haleluya. Suaranya nggak kedengaran. Bagaimana kabarnya saudara? Bagaimana kabarnya Mak Yeye? Puji Tuhan, baik. Haleluya. Ada Mbah. Shalom Mbah. Shalom Mbah Manto. Sehat-sehat Mbah. Puji Tuhan. Wah, ada Mak Manto ternyata. Baik, salam semua ya. Puji Tuhan, kita akan mulai. Oke. Kevira di mana Kevira? Kevira sekolah. Hah? Kevira sekolah. Oh, Sekolah dia. Masih ada 1 jam lagi. oh, ya sudah. Baik, oke ya. Kita mulai ya, puji Tuhan ya. Saudara, tadi ada lagu baru sebetulnya mau dinyanyikan ulang ya, karena penciptanya itu ini nggak pede gitu. Makanya kalau sering dinyanyiin baru pede lagunya. Kata-katanya bagus ya. Jadi bagaimana kenyataan daripada perkataan-perkataan Tuhan ya. Itulah yang membuat kita bisa terus mengalami Tuhan gitu. Saudara mesti mengetahui rahasianya ya. Bagaimana perkataan-perkataan Tuhan itulah yang mengubahkan kita gitu. Jadi sampai pada satu titik nanti saudara, kepercayaan kita selama ini makin teguh gitu. Ya. Jadi dengan terus dimurnikan oleh perkataan-perkataan firman Tuhan, maka secara tanpa sadar kita dibawa kepada satu pengalaman yang sesungguhnya dengan yang kita tuju. Jadi selama ini saudara, karena pemahaman kita masih dengan pemikiran yang lama gitu,
maka keadaan zaman yang akan datang itu masih misteri, saudara. Masih rahasia gitu. Tidak jelas. Makanya banyak orang sebetulnya walaupun dia orang percaya kadang masih bingung tentang masa depan. Nanti bagaimana ya? Karena memang surga yang diceritakan dalam Alkitab itu tetap masih misteri gitu. Apakah misalnya ketika orang menceritakan, oh di surga ada ini, ada pujian penyembahan, apakah itu semuanya tentang surga? Tentu terlalu sempit ya. Kalau misalnya hanya dikatakan tentang oh melihat malaikat-malaikat, oh tentang melihat surga itu lantainya terbuat dari emas dan segala macam gitu. Tentu saudara itu bukan sesuatu yang terlalu menarik karena dunia ini pun saudara atau manusia bisa menciptakan surga. Kalau memang gambarannya hanya seperti itu gitu. Jadi saudara makin lama saudara manusia itu makin lama makin betah tinggal di dunia yang sekarang. Karena dunia ini mencoba membuat segala sesuatu itu menjadi mudah dan menjadi bisa dijangkau semua gitu. Orang pergi ke bulan, segala sesuatu sekarang dengan pakai metaverse itu semuanya bisa dijangkau gitu. Nah, apakah itu surga gitu kan? Tentu terlalu sempit ya. Nah, saudara, dengan sekarang kita dibawa kayak kita itu digempur dengan perkataan-perkataan Tuhan yang baru. Dan lama-kelamaan, saudara, pemikiran-pemikiran kita yang lama itu, lama-kelamaan makin pemikiran kita yang lama makin memudar gitu. Seiring dengan perkataan-perkataan yang baru yang kita terima gitu. Saudara, keteguhan hati kita dalam menghadapi segala kesulitan, apa saja. Yang paling sulit sekalipun, apa saja. Mau penyakit kah, mau penganiayaan kah. Itu makin lama, saudara, itu makin tidak punya kekuatan. Bahkan maut sekalipun, makin tidak punya kekuatan. Itulah yang harus tercipta. Jadi saudara, makanya dikatakan, jangan anggap enteng didikan Tuhan, katanya kan di dalam Yakobus itu kan. Jangan anggap enteng. Setiap keadaan-keadaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, apa saja. Mau keadaan di rumah tangga kita, mau anak-anak yang belum berubah, mau di pekerjaan, apa saja, itu hanya sarana untuk kita boleh mempraktekkan apa yang kita percayai atau kita menerapkannya. Ya. Jadi dengan perkataan-perkataan Tuhan dibawa kita mengalami hal-hal yang lebih indah daripada Tuhan itu. Sehingga saudara, bagi kita, surga itu bukan lagi sesuatu yang akan kita nanti-nantikan gitu. Kita tunggu-tunggu. Jadi ketika usia kita naik terus gitu ya, justru kita itu akan makin bergairah di dalam Tuhan. Makin punya kekuatan, makin punya semangat gitu. Sementara saudara, dunia ini makin layu. Makin tidak punya pengharapan. Makin tidak punya semangat untuk hidup. Jadi makin usia orang yang di dunia ini saudara, makin dia tua, makin dia itu lemah. Tetapi yang di dalam Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan justru makin kuat katanya. Kan itu firman Tuhan. Mereka seumpama raja wali. Dan ini tidak boleh hanya
isapan jempol gitu loh. Tidak boleh hanya, oh kata firman Tuhan demikian. Nggak bisa. Jadi nggak bisa karena kita menghafal firman Tuhan yang itu, lalu kita itu sudah mendapatkan itu. Tidak boleh demikian. Jadi benar-benar segala sesuatu itu kita alami secara nyata gitu loh. Jadi kalau firman Tuhan katakan demikian, maka semangat kita makin lama harus makin kuat. Itu bukan kita buat-buat. Karena orang paling semangat pun, itu kan dikatakan firman Tuhan, ketika terjadi hari Tuhan itu, dikatakan pahlawan pun akan menangis katanya. Artinya orang yang paling bersemangat sekalipun tidak kuat menghadapi hari Tuhan itu gitu loh. Nah, jadi apa yang membuat kita berbeda itu ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan yang baru, saudara akan menemukan di dalam saudara, karena memang saudara itu sudah belajar mengenali kerusakan diri saudara. Belajar mengenali ya. Jadi kalau saudara masih menganggap diri saudara itu kuat, itu anggapan ya, ini dia yang lama yang saya bilang ya, menganggap diri lebih daripada yang lain, menganggap saudara sudah mencapai sesuatu gitu, dalam hal apa saja. Nah, kalau itu tidak saudara bawa di hadirat Tuhan, kalau saudara tidak mendengarkan lagi perkataan-perkataan yang menghakimi saudara, maka itu menjadi musuh saudara. Pencapaian saudara dalam hal apa saja ya, dalam hal Tuhan gitu sekalipun, dalam hal pengenalan Tuhan. Kalau ada sedikit saja begini saudara, saudara sudah merasa lebih setia sedikit, lebih taat sedikit, sudah kayak merasa, oh sudah mencapai sesuatu. Nah, kalau sudah sampai di taraf itu, ada kecenderungan kita akan berhenti. Nah, makanya dikatakan tadi, kalau saudara ikuti yang pagi ya, kan dikatakan bahwa kita akan menjadi orang yang berbahaya katanya. Paling berbahaya, bahkan paling jahat daripada yang jahat katanya. Wow. Kalau saudara merenungkan perkataan itu saudara, terus gimana dong? Pasti akan timbul seperti itu. Nah, saudara jangan takut mendengarkan perkataan seperti itu. Ingat selalu, Tuhan yang bekerja. Amin. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Nantikan dia setiap hari. Bila perlu, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mengerti. Tuhan aku bingung. Lebih baik ngomong begitu. Ngomong terus terang. Lebih baik saudara dalam persekutuan kita ini, lebih baik saudara tanyakan. Dengan harapan, pasti ada jawaban kita dengarkan. Saudara, kalau kita ikuti perkataan lagu-lagu yang Tuhan berikan kepada kita, tahu nggak saudara? Itu rata-rata saudara ke arah apa saudara? Perkataan-perkataan Tuhan yang menghidupkan kita. Tadi yang terbaru itu bagaimana nafasnya Tuhan yang kita hirup setiap hari. Gitu. Bagaimana kita tinggal di dalam dia di dalam kita. Gitu ya. Saudara, kalau nanti kita dibanjiri dengan lagu-lagu itu, jadi boleh saudara bayangkan nanti ketika kita menyanyikan, jadi lagu-lagu yang kita nyanyikan itu saudara adalah lagu-lagu yang diberikan oleh Tuhan melalui mulut kita, melalui pikiran kita, melalui firman yang kita dengar. Jadi saudara, kita itu seperti membangun satu, kayak membangun yang di itu loh, yang di metaverse itu, bangun satu kota. Membangun satu perlindungan, saudara. Jadi benar-benar saudara, tahukah saudara, hanya firman yang tidak akan berlalu. Semua ini akan berlalu semua. Mau mereka kaya sekaya-kayanya, mereka menimbun, habis semua, saudara. Habis. Dunia ini pun akan habis. Macam mana coba kita mau memperkaya diri kita dengan segala barang-barang dunia ini, kalau toh akan habis semua. Sekali ditekan sama si Putin, habis semua. Sekali ada rekayasa
rekayasa virus gitu, habis semua gitu. Apa yang mau kita banggakan lagi? Tetapi orang yang makan firman, tubuhnya pasti makin lama makin sehat. Iya enggak? Karena itu dimulai dari pikiran kita. Karena makin lama kalau saudara perhatikan, penyakit yang ada justru karena bombardir daripada informasi tentang penyakit itu, tentang bahayanya. Informasi-informasi saja, kata-kata saja. Bayangkan sekarang ini saudara, vaksin yang sudah kadaluarsa diperpanjang kadaluarsanya. Saya dengar itu nggak habis pikir saudara. Bisa diperpanjang loh. Kapan saudara pernah dengar ada namanya masa kadaluarsa bisa diperpanjang? Apa nggak ngakak rasanya saudara mendengarkan itu saudara? Gimana caranya bisa diperpanjang? Tapi itulah yang terjadi saudara. Dan itu sudah didistribusikan. Ada berapa juta ya? 8 juta kalau nggak salah. 8 juta dosis kalau nggak salah. Itu sudah didistribusikan ke kota-kota. Ke provinsi-provinsi saudara. Itulah yang terjadi saudara. Semakin tidak ada tempat bagi orang untuk berlindung. Jadi semua sedang bergejolak, saudara. Itulah yang ada di dunia. Tetapi diam-diam, saudara. Jadi memang gambaran tentang metaverse itu, saudara, boleh kita ambil sebagai gambaran bagaimana Tuhan sedang melakukan perlindungan. Jadi kita itu kayak bangun satu kota gitu. Jadi saudara, yang dikatakan nanti Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, itu hampir mirip seperti itu. Jadi kita tetap di dunia, tetapi kita itu melihat bahwa dunia ini tidak dapat menyentuh kita. Begitu kita makan firman, kita dikuasai oleh perkataan-perkataan daripada Tuhan gitu. Kita dimurnikan setiap hari. Kita ditahirkan, kita dikuduskan. Hati kita menjadi tulus. Firman Tuhan katakan, kalau hati kita tulus, kita bisa memandang Tuhan. Amin. Memandang Tuhan yang bagaimana? Kalau kita bisa memandang Tuhan, berarti kita bersekutu. Kalau kita bisa bersekutu, tahu nggak, saudara? Segala sesuatu yang dilihat dalam diri, kan artinya kan bersekutu kan gini, menyatu kan? Berarti apa, saudara? Apa yang jadi milik Tuhan jadi milik kita. Damai sejahteranya, sukacitanya, ketenangannya, kemantapan, segala sesuatu kuasa, itu kan jadi milik kita kan? Jadi mau apa lagi yang kita takutkan dengan segala sesuatu? Terhadap siapa kita mesti takut? Tuhan terus terang kepada kita. Jadi saudara, perkataan-perkataan yang saudara dengar, itu saudara harus terapkan. Jangan lagi ada yang saudara sembunyikan di hadapan Tuhan. Makanya setiap hari ajak dia bicara. Setiap permasalahan saudara, apa saja, ngomong sama Tuhan. Karena Tuhan bukan yang di sorga lagi. Kan dikatakan kan Tuhan sudah datang kedua kali. Dan kita sudah menyambutnya. Lalu ketika sudah menyambut, dan dia ada di sini, ada di antara kita. Oke, kadang-kadang kita bekerja. Oke, tidak perlu harus misalnya kita, kalau Tuhan kayak perhatikan kita terus, lalu kita kayak gimana canggung gitu. Enggak. Dia juga begini, saudara. Dia juga akan menarik dirinya keluar gitu. Dia itu seperti begini, saudara. Dia itu mau berinteraksi dengan kita hanya ketika kita mau berinteraksi dengan dia. Dan dia tidak paksa kita. Enggak. Dia enggak paksa kita.
Jadi benar-benar pekerjaan dia atas kita itu natural, alami sekali. Dia sangat rendah hati sekali, saudara. Nah, hal ini juga akan membuat kita dalam menghadapi segala sesuatu juga akan demikian. Dalam menghadapi orang-orang, menghadapi kebutuhan orang-orang, juga akan demikian. Supaya kita tidak merusak pekerjaannya. Dalam hal menolong orang lain. Itu kita jadi diajar gitu. Kita mengandalkan dia setiap hari. Ketika kita bekerja, jangan anggapannya begini. Kalau misalnya yang kita kerjakan itu lalu rasanya nggak berhasil, jangan cepat-cepat ambil keputusan bahwa kita itu sedang, berarti Tuhan tidak berkenan dengan ini. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ya. Karena segala sesuatu diizinkan kita kerja supaya kita melihat gitu loh. Tidak apa-apa, lakukan saja gitu. Kalau kita sudah lolos dari situ, setiap apa yang kita percayai ada upah bagi kita. Setiap kali kita menerapkan. Kalau saudara terus mengikuti Tuhan ini, saudara, yang sangat nyata ini, mungkin saudara tidak akan berhenti mengucap syukur, memuji dia rasanya. Dan saudara akan punya begini, engkau sudah didapatkan oleh Tuhan. Itu kerennya. Saudara, jadi lagu kita sudah berapa sekarang? 7 ya. Jadi hari Minggu nanti langsung nyanyi 2 lagu baru ya. Langsung 2 lagu baru hari Minggu. Nanti mau khotbah itu lagu yang tadi, lagu yang terbaru, teranyar. Penciptanya nggak pede sih. Makanya saya bilang, saya paksa. Mana lagunya kok nggak muncul-muncul gitu. Ayo kita nyanyikan sekarang. Ternyata puji Tuhan, luar biasa ya. Nah, tahukah saudara? Kira-kira seperti itulah nyatanya Tuhan itu nanti. Kita kan selama ini kan selama 1 tahun pertama itu ya, kita lewati 1 tahun. Mungkin kan kayak kita masih gamang ya. Belum kita lihat gimana gitu ya. Tapi kesininya saudara, kita sudah mulai makin lihat gitu loh. Nyatanya Tuhan itu saudara. Tapi itu masih cetek sekali saudara. Ada banyak kali Allah itu dalam sekali. Baru kali ini saudara saya boleh merasakan benar-benar bahwa Allah itu selalu baru setiap hari. Beneran. Setiap hari selalu baru gitu. Hebat sekali dia menata hati kita. Hebat sekali. Rasanya kadang kita seperti nggak ada Tuhan, rasanya gitu. Tapi detik kita arahkan sedikit gitu. Sedikit aja kita arahkan. Hati kita kepada dia. Dapat sesuatu. Semangat lagi. Semangat lagi doa. Saya doa gitu, duduk di Tuhan gitu. Itulah yang kita alami setiap hari. Dan tahukah saudara? Secara perlahan saudara akan mengerti arti apa itu langit baru dan bumi baru nantinya. Keren sekali. Ya, baik saudara. Kita lanjutkan, kita baca firman Tuhan ya. Baik, lihat. Firman tentang mengenal pekerjaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan mereka di bumi. Dan dia telah membimbing mereka sejak saat itu. Lalu dia menyelamatkan manusia dan menjadi korban penghapus dosa bagi manusia. Pada akhirnya dia masih harus menaklukkan manusia, menyelamatkan mereka sepenuhnya, dan memulihkan gambar asli mereka. Gambar aslinya adalah Tuhan ya. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Inilah pekerjaan yang telah dilakukannya sejak awal, memulihkan manusia kepada rupa dan gambar aslinya.
Tuhan akan membangun kerajaannya dan memulihkan gambar asli manusia, yang artinya dia akan memulihkan otoritasnya. Otoritasnya di sini adalah Tuhan, ya. Otoritasnya di bumi dan di antara segala ciptaan. Dengan apa, saudara? Dengan memulihkan ciptaannya. Dengan memulihkan manusia. Karena manusia adalah gambarannya Tuhan di muka bumi. Makanya dia turun, makanya dia berinkarnasi. Arti dari tujuan daripada inkarnasi supaya otoritas Tuhan dinyatakan atas bumi ini kembali. Amin. Jadi artinya manusia itu sebetulnya adalah Tuhannya bumi. Ya, berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara gitu. Berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Nah, saudara, jadi tapi sebetulnya yang berkuasa itu adalah manusia, adalah Tuhan itu sendiri. Namun karena manusia itu memakan ditipu oleh si jahat, lalu dia mendengarkan perkataan si jahat, sekali-kali tidak demikian katanya gitu. Tertipu kan? Sejak saat itulah dia itu jadi mengikuti. Jadi sejak saat itulah iblis bertahta dalam hati manusia. Si jahat tentunya, ya. Jadi kalau dikatakan si jahat ini tidak melulu iblis, ya, tidak melulu. Jadi itu sifat daripada sifat yang boleh dikatakan yang jahat di dalam diri Allah itu gitu. Yang gelap itu. Ya. Kan kita tahu kan iblis itu kan tadinya berasal dari Allah. Berarti semuanya ada dalam Allah. Ya, kita harusnya sudah lewat dari pelajaran itu, ya. Tapi sekarang bagaimana jadi ketika dikatakan dipisahkan gelap dan terang. Ketika dipisahkan Tuhan melihat itu baik katanya gitu. Jadilah pagi, jadilah petang. Itulah hari sekian sampai hari ke-6 gitu kan. Selalu jadilah pagi dan jadilah petang gitu kan. Berubah gitu, ya. Jadi saudara, ketika terjadi pergantian itu membuat Tuhan itu hanya punya tempat di dalam terang. Ya, Tuhan itu menjadi terang, kerajaannya menjadi terang. Jadi kalau kita masih ada unsur-unsur kegelapan di dalam kita, makanya kita nggak bisa melihat seluruhnya Allah. Masih samar-samar. Makanya kalau orang-orang masih tetap di pekerjaan yang lama gitu, hanya menganggap dengan iman, darah Tuhan Yesus sudah selamatkan, sudah percaya sama Tuhan. Kalau tetap di situ, itu masih bayang-bayang. Saudara, yang terjadi adalah begini, saudara. Bahwa orang-orang itu akan melihat diri mereka akan malu sendiri. Mereka bilang mereka kudus gitu, tapi pada kenyataannya mereka nggak kudus gitu. Mereka mengkhotbahkan sesuatu firman Tuhan, rasanya mereka berapi-api, bergairah. Tetapi pada kenyataannya mereka juga jatuh dalam hal yang sama. Itulah orang yang tidak mau menerima pekerjaan penghakiman yang sedang kita alami. Kita kayak dibatas-batasi segala sesuatu. Kita harus menderita. Padahal kita benar. Padahal kita melakukan suatu kebenaran. Tapi kita mesti menderita. Jadi hal-hal yang dialami oleh Ayub sebagai satu gambaran, yang dialami oleh Yusuf, yang dialami oleh Daud, gitu ya. Bagaimana dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, gitu kan. Kalau dia mau ngikuti hatinya, bunuh aja. Dia mau hukum. Tetapi saudara, dia rela. Karena apa? Karena ada firman Tuhan tentang itu, gitu. Ketika dia dikutuki oleh Simei gitu kan. Bagaimana ketika panglimanya Yoab itu bilang, apakah aku suruh aku ke sana, nyebrang ke sana supaya aku bunuh dia katanya. Katanya. Kalau Tuhan dia suruh
suruh dia melakukan itu kepadaku? Kamu mau bilang apa? Aku mau bilang apa? Udah biarin kan. Nah, saudara, penghakiman yang seperti itulah yang kita alami. Diizinkan kita alami. Tetapi saudara, setelah itu kita mendapatkan apa, saudara? Surya kebenaran. Jadi dengan kita menerima semua pekerjaan Allah dalam hidup kita, maka saudara, kita akan melihat terangnya setiap hari. Ya, pengertiannya ya. Jadi dia akan memulihkan otoritasnya di bumi dan di antara segala ciptaan. Manusia kehilangan hati mereka yang takut akan Tuhan, serta fungsi yang ada pada makhluk ciptaan Tuhan setelah dirusak oleh iblis. Dengan demikian, menjadi musuh yang tidak taat kepadanya atau kepada Tuhan. Jadi kehilangan takut akan Tuhannya. Gitu ya. Manusia telah hidup di bawah wilayah kekuasaan iblis dan mengikuti perintahnya karena Tuhan tidak mungkin bekerja di antara ciptaannya dan menjadi semakin tidak dapat memperoleh rasa hormat yang takut akan dia dari ciptaannya. Jadi saudara, kira-kira begini saudara. Kira-kira manusia itu diserahkan kepada iblis. Lalu saudara, datanglah Taurat. Ya, ketika datang Taurat itu hanya menahan. Ternyata orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, jadi mereka itu jadi bersandar kepada hukum Taurat itu. Itu firman yang pertama. Nah, jadi mereka berpikir itulah segalanya. Jadi mereka menetapkan firman yang inilah, ini sajalah firman Tuhan gitu loh. Jadi ketika Tuhan itu datang dengan firman yang baru, yang sangat berbeda dengan Taurat. Jadi Tuhan itu datang untuk menggenapi apa yang dijanjikannya dulu. Yang dijanjikan oleh Yahweh. Jadi dia datang dengan kasih karunia. Dan dia memberikan hukum yang baru. Dia mengatakan, anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Anak manusia dikatakan itu bisa mengampuni dosa orang. Wah, itu firman yang baru, saudara. Karena biasanya harus pakai korban. Tapi anak manusia datang, Tuhan itu datang. Mengatakan kalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, maka dosa orang itu tetap ada. Kalau kamu mengatakan dosa orang itu tidak ada, maka dosa orang itu tidak ada. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Wow. Aku berikan kamu kunci kerajaan sorga. Diberikanlah kunci kerajaan sorga bagi para murid-muridnya. Lalu itu juga yang terjadi lagi penipuan. Oh, kita sudah punya kunci kerajaan sorga. Oh, dosa kita sudah diselesaikan. Jadi mereka ini, saudara, orang-orang yang membanggakan kasih karunia ini jadi kebablasan. Jadi, saudara, oleh karena hukum kasih karunia itu, jadi membuat mereka kebablasan. Jadi, mereka menyampaikan firman Tuhan, oke? Tetapi pada kenyataannya, saudara, mereka tidak melihat bagaimana mereka benar-benar jadi satu tingkat tertentu. Sebetulnya kalau mereka mau jujur, saudara, harusnya mereka akan gelisah, saudara. Saya nggak tahu, saya heran aja sih, saudara. Tapi namanya pilihan Tuhan sih. Saya heran sekali, kok bisa ya? Saya dulu terpikir-pikir begini, saudara. Saya entah kenapa gitu, saya renungkan. Kok bisa ya mereka bisa melayani kayak gitu? Apa mereka nggak bosan? Apa mereka
Bukankah dulu mereka sudah meninggalkan dunia ini untuk hidup benar-benar di hadapan Tuhan gitu. Terus hidup seperti ini, mereka itu kayak dikuasai oleh orang lain, terus mereka itu mengandalkan digaji seperti itu gitu. Apa mereka tidak melihat ya? Apa mereka tidak punya satu kerinduan bagaimana sebetulnya mengalami Tuhan itu secara nyata, secara pribadi gitu. Kok takut ya masalah perut gitu? Kok takut ya ditakut-takutin gitu ya? Jadi kalau misalnya, jadi mereka itu harus demi mereka itu, supaya mereka itu bisa tetap aman-aman saja, jadi banyak di antara mereka jadi penjilat gitu loh. Tidak berani menyatakan kebenaran, sekalipun salah, nggak berani lagi, saudara. Dan itu salah satunya yang buat gelisah di hati saya. Sampai saya merasakan gitu. Dulu saudara saya belum terlalu gimana namanya mendengar suara Tuhan. Tapi dalam hati saya perkataan begini, kalau kamu terus di sini, kamu akan mati. Beneran saudara. Jadi memang saudara, ketika keluar itu saya nggak ada pilihan. Saya katakan saudara, bukan karena saya ada masalah. Bukan, baik saudara. Tak ada masalah. Nah, jadi hal itu saudara, perjalanan mengikut Tuhan terus sampai dengan hari ini kalau saya perhatikan gitu ya. Iya ya Tuhan. Kalau bukan karena pilihan-Mu ya Tuhan. Mungkin saya sudah lama mati lah. Saya nggak tahu saya ada di mana. Tapi dengan sekarang melihat sampai hari ini, itu saudara, pandangan tentang masa depan, tentang Yerusalem baru, tentang wajah Tuhan, itu saudara, makin lama makin jelas. Memang kita mengalami banyak juga hal-hal yang mungkin salah gitu ya. Tentang dunia roh, tentang dunia orang mati, tentang apa saja gitu ya. Bagaimana kita tertipu. Ada banyak hal. Tapi dengan sekarang saudara, makin lama makin jelas. Berarti begini saudara, ini semua pekerjaan Tuhan. Kita mau ngikutin enggak? Bagaimana dia bisa membuang segala kenajisan kita, segala pemberontakan kita. Makin lama saudara makin kagum. Makin lama makin bekerja sama dengan Tuhan saudara. Dan ketika bekerja sama itu saudara, dengan Tuhan itu, makin lama makin mengerti. Makin seirama dengan Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan harus menyembahnya. Tetapi mereka sebenarnya berpaling darinya dan malah menyembah iblis. Kalau saudara katakan itu kepada orang, oh yang mungkin mereka menyembah rasanya dalam sekali, terus mereka berbahasa roh gitu ya. Saya kalau dengar orang menyembah bahasa roh gitu, sekarang ini saya rasanya dalam hati saya gitu. Mau ketawa, mau gimana gitu. Karena tahukah saudara, mereka tidak sadar bahwa bahasa roh mereka itu bukan bahasa roh, tapi bahasa latah. Mereka mengucapkan perkataan yang berulang-ulang dan mereka pikir itu adalah bahasa Roh Kudus. Apalagi membuat setiap orang bisa mendapatkan karunia Roh Kudus katanya, yaitu bahasa roh, tanda awalnya. Apalagi kalau mereka itu masih membangga-banggakan membuat mujizat.
Ketika kita sudah melewati itu semua, rasanya saudara dalam hati gini, makasih ya Tuhan. Engkau melindungi kami. Kami bisa melewati itu. Yang kita lewati apa, saudara? Kesombongan di balik karunia Roh Kudus. Penipuan di balik karunia-karunia itu. Yang tidak disadari oleh orang yang menerimanya. Saya yakin, saudara, nggak mungkin mereka menyadarinya. Kalau menyadari, tentu mereka akan meninggalkan. Dan apa yang membuat kita sadar? Itu Tuhan. Itu karena ketika kita bisa menyambut Tuhan. Ketika kita terus mau dengan tulus mencari Tuhan di luar kepercayaan yang lazim, saudara. Karena di luarlah kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita ditarik dari itu, saudara, kita dikeluarkan dari situ. Disitulah, saudara, Tuhan datang menjumpai kita. Dan puji Tuhan, ketokannya di pintu rumah kita dengarkan. Dan dia pula yang mengajari kita bagaimana cara menyambutnya. Dia juga yang menciptakan di dalam kita takut akan Tuhan. Dia yang buat, saudara. Dia yang membuat kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dia yang membuat kita tidak punya keinginan lagi akan dunia ini. Dia yang buat semua. Itu upah bagi kita. Kalau kita bisa lolos. Dan sekarang saudara, Tuhan mulai menunjukkan. Seperti yang ditunjukkan Tuhan kepada Asaf itu. Karena kita sedang melihat sekarang. Ya. Bahwa ternyata mereka itu seperti, apa katanya itu ya? Seperti di atas tepi, di sampingnya tepi jurang gitu. Orang-orang fasik itu. Kita melihat itu di depan kita. Dan tahukah saudara? Ketika sekarang ini dengan Tuhan menyatakan pekerjaannya dalam hati kita, saudara. Kita itu tidak lagi seperti dulu. Ketika melihat segala sesuatu gitu ya. Pengen rasanya cepat bertindak gitu ya. Sekarang ini, saudara. Karena kita terbiasa menantikan Tuhan. Jadi dia yang menggerakkan semua. Jadi setiap segala peristiwa yang datang terhadap kita, saudara. Dia mengajari kita kapan bertindak. Iblis menjadi berhala di hati manusia. Dengan demikian Tuhan kehilangan kedudukannya di hati manusia. Yang berarti dia kehilangan makna di balik penciptaannya atas manusia. Tadinya saudara, ada banyak rencana yang mau dikerjakan tapi makin sulit gitu. Nggak bisa, karena apa? Iblis sudah bertahta di hati manusia. Tapi manusia masih berpikir dia menyembah Tuhan. Oleh karena apa? Ada aturan-aturan agamawi. Oleh karena itu, untuk memulihkan makna di balik penciptaannya atas umat manusia, dia harus memulihkan gambar asli manusia dan membebaskan mereka dari watak rusaknya. Untuk merebut kembali manusia dari iblis, dia harus menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya dengan cara inilah Tuhan secara berangsur-angsur dapat memulihkan gambar dan fungsi asli manusia dan akhirnya memulihkan kerajaannya. Ya, jadi saudara, sekarang yang kita pandang adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita,
Bagian kita adalah memperhatikan dan mau belajar makan firman-Nya. Belajar makan firman dengan tenang. Renungkan. Sampai, jadi ketika kita dilimpahi dengan perkataan-perkataan yang saya bilang, saudara, kita harus belajar menundukkan diri kita. Jangan melawan. Sekalipun mungkin itu masih di luar jangkauan kita. Dengerin aja. Suatu saat, pasti kita akan mengerti gitu. Kalau kita belajar terus. Belajar dalam arti begini. Jadi belajar makan, belajar menerapkan, belajar mempercayai. Misalnya ketika Tuhan bilang dalam hati kita. Ketika dalam hati saya misalnya. Apakah kamu nggak percaya aku pelihara kamu? Padahal rasanya sudah genting gitu kan. Mau gimana lagi? Sudah. Ketika kita dibuat jengkel oleh anak-anak gitu, aduh. Rasanya kita mau ngelawan aja. Coba biarin gitu. Ganti-gantian ya. Kadang kita mesti tegas, kadang aduh, tarik nafas. Justru saat itulah Tuhan mulihkan. Ya. Pemusnahan terakhir atas anak-anak durhaka itu juga akan dilakukan untuk memungkinkan manusia menyembah Tuhan dan hidup di bumi dengan lebih baik. Jadi saudara, kita akan melihat bagaimana penghakiman atau penghukuman Tuhan atas kedurhakaan. Kita pasti akan melihat. Jadi ketika kita misalnya melihat ada tokoh-tokoh tertentu yang menyiksa rakyat gitu ya, yang mengambil keuntungan untuk dia, jangan saudara pikir Tuhan akan benarkan mereka terus. Tidak loh. Di depan mata kita, saudara, kita akan melihat. Makanya saudara, ketika Simei itu saudara, pada waktu itu memang dibiarkan saudara. Tapi ketika sudah lewat saudara, ketika Daud mau mati, Tuhan bilang sama Daud bilang sama Salomo, kamu tahu kan Simei kan, apa yang diperbuat dia itu nggak bisa berlalu seperti itu. Tetapi saya percaya, dia bilang, Tuhan akan berikan kamu hikmat. Karena di dalam hatinya Daud, saudara, kan sudah tinggal firman Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan pasti melakukan. Dia Tuhan yang adil, saudara. Jadi orang yang berlaku serampangan atau mereka mengatakan, nggak sanggup kami mendengarkan perkataanmu, keluar gitu kan. Mereka tetap melakukan kejahatan, saudara pikir akan Tuhan biarkan? Tidak. Makanya dikatakan, saudara, jangan termasuk di antara orang-orang yang mengundurkan diri dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat bangsa kita sekarang, jangan saudara berpikir orang-orang yang melakukan mengambil keuntungan secara diam-diam, kaya di atas penderitaan, mengambil keuntungan di atas pandemi. Apakah Tuhan tidak berurusan? Tuhan berurusan. Tapi ingat, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Jadi saudara, dia harus menyingkirkan. Disitulah sebetulnya neraka itu, saudara.
Jadi mereka benar-benar, jadi semua segala kejahatan mereka itu disingkapkan. Mungkin mereka saat ini saudara, kalau saudara lihat saudara hukuman bagi para koruptor, wah bagaimana mereka bisa, waduh. Saudara pikir ini, oh kan biar, enggak semuanya bisa kena. Enggak bisa lolos dari penghukuman. Enggak bisa. Nampaknya lolos di sini. Dia akan datang, enggak mungkin lolos. Enggak mungkin. Dan ketika mereka mati, orang sudah pikir mati, enggak. Di situ yang dikatakan mengalami siksaan kubur katanya kan. Orang kaya itu nyata semua, saudara. Dan kita diperlihatkan itu dengan tujuan apa, saudara? Menghibur kita sedikit. Rasanya, saudara, dengan kita melihat itu, kita jadi begini, menengadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau bukan karena Engkau, Tuhan, aku bisa ada di antara orang itu. Terima kasih, Tuhan. Kita akan jadi bangga, saudara, dengan kesabaran Tuhan terhadap kita, saudara. Saudara akan diingatkan ketika rasanya sulit, rasanya saudara gundul di dalam gitu ya. Tapi begitu melihat penghukuman Tuhan itu, saudara benar-benar akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa Tuhan ternyata sabar sekali terhadap saudara. Sabar. Saudara, kita akan mengerti begini. Kadang-kadang Tuhan itu begini. Yang saya rasakan itu begini. Kita menganggap yang kita alami sakit. Dan kita pikir Tuhan itu jahat sama kita. Tuhan itu tidak adil sama kita. Bayangkan saudara, Tuhan menjaga hatinya. Walaupun kita menganggap dia itu kayak jahat sama kita. Tapi disimpannya dalam hatinya. Sampai suatu saat, waktu membuktikan. Si jahat sudah mereka-rekakan hal yang jahat kepadamu. Tetapi aku sudah mengubah itu semua. Engkau lihat sekarang. Disitulah kita, saudara, rasanya kita itu enggak sanggup. Disitulah kita mengalami yang namanya takut akan Tuhan yang murni. Rasanya, saudara, ketika kita mengingat dia itu ketok pintu kita kan, dia itu kan bersahabat sekali. Dia ajak kita makan gitu kan. Tetapi ketika ditunjukkan kepada kita semua, saudara, betapa rendah hatinya dia. Disitulah membuat kita itu rasanya nggak berani kita menengadah. Kita tersungkur gitu. Karena apa, saudara? Kita melihat betapa baiknya dia. Nggak ada kata-kata yang bisa kita pakai untuk memuji dia. Yang bisa kita lakukan hanya tersungkur. Sampai dia mengangkat kita kembali. Aku nggak layak jadi anak Bapa, kata anak yang hilang itu, saudara. Tapi dia kasih kita pakaian. Dia bersihkan kita. Dia mandikan kita. Dia tahirkan kita. Dia murnikan kita. Dia buat kita tidak bercacat, tidak bercela. Dalam seluruh hidup kita ini. Oh, itu masa yang paling indah, luar biasa. Setelah kita melewati perjalanan yang panjang. Dan tahukah saudara, makin hari kita makin kuat. Makin hari makin tambah muda. Tambah muda itu maksudnya, saudara, kayak Allah itu loh. Dia kan gak pernah tua. Semangatnya.
Nah, pemusnahan terakhir atas anak-anak durhaka itu juga akan dilakukan untuk memungkinkan manusia menyembah Tuhan dan hidup di bumi dengan lebih baik. Amin. Sudah lihat ya. Jadi dengan sekarang ini, rasanya kita dihalang-halangi kan? Akan tiba masanya diganti pemerintahan ini. Ketika kita sudah siap, waktu di tangan Tuhan. Waktu kita kronos, waktu dia kairos. Oh, bersiap-siaplah saudara. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang baik dari Tuhan. Bersiap-siaplah saudara. Saudara akan mengganti nyanyian-nyanyian yang lama dengan nyanyian baru. Oh, saudara bisa bayangkan saudara, anak-anak kita menari, memuji Tuhan. Saudara bisa melihat tarian anak-anak kita itu dibawa. Tarian kekudusan, saudara. Nyanyian kekudusan. Akan ada lagi, saudara, di mana ketika dihukum itu, saudara. Kan di dalam kerajaan 1000 tahun kan itu nggak ada ya. Semua yang penindasan-penindasan, namanya kerajaan 1000 tahun dipulihkan. Kita segera memasukinya. Di hadapan kita. Mengucap syukurlah saudara. Di hari Tuhan yang sangat menakutkan ini, kita dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara dalam perlindungan Tuhan. Saudara bisa bersuka cita. Saudara bisa bersemangat. Ada satu gairah. Saudara berbeda dengan orang lain. Keluarga saudara berbeda dengan orang lain. Anak-anak kita berbeda dengan orang lain. Ada perlindungan yang tidak kelihatan bagi seluruh keluarga kita. Karena Tuhan menciptakan manusia, Dia akan membuat mereka menyembahnya. Karena Dia ingin memulihkan fungsi asli manusia. Dia akan memulihkannya sepenuhnya tanpa pencampuran apapun. Memulihkan otoritasnya berarti membuat manusia menyembahnya dan tunduk kepadanya. Ini berarti Dia akan membuat manusia hidup karena Dia dan membuat musuh-musuhnya binasa karena otoritasnya. Jadi saudara, ada satu pengertian yang berbeda dari kata menyembah. Kalau kemarin, menyembah itu karena ada maunya. Ada maunya kita, ada keuntungannya bagi kita. Tapi sekarang, kita menyembahnya dan tunduk kepadanya karena kita tahu, disitulah kita beroleh hidup. Karena kita tahu juga bahwa Allah itu, Allah yang luar biasa itu, dengan segala kesabarannya, dengan segala kerendahan hatinya. Bukankah selama ini Dia sabar terhadap sikap kita yang salah terhadap Dia? Itulah yang membuat, jadi kita ini menyembah Dia bukan terpaksa, tapi menyembah karena kita kagum gitu loh. Lagian juga karena kita ini rasanya, aduh, kita ingin membalas kasihnya Tuhan. Karena selama ini kasih kita kepada Dia itu karena kepentingan pribadi. Karena Dia berkati, karena Dia supaya kita begini, supaya kita begitu. Tapi kali ini, ketika Dia berinkarnasi di dalam kita, saudara. Ketika Dia menjadi manusia di dalam kita. Dengan segala ketekunannya. Maka disitulah kita mengerti apa arti penyembahan. Kita jadi mengerti. Dan tahukah saudara?
Kenapa kadang kita nggak pede dengan lagu-lagu kita? Yang menciptakan nih, para pencipta. Kenapa nggak pede? Tahu nggak kenapa nggak pede? Karena kita yang menilai. Tahu nggak? Tuhan yang bernyanyi melalui kita, ya kan? Kan katanya dia berinkarnasi. Katanya kan dia menjadi daging. Bukankah kita punya penilaian? Kita menganggap, oh lagu itu nggak bagus. Oh nadanya kayak gini. Karena kita apa? Sudah punya gambaran di dalam diri kita. Kalau lagu yang bagus itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi coba ketika kita nyanyikan. Tanpa kita melihat diri kita. Kan diri kita ini pekerjaan Tuhan tuh. Kenapa anak-anak kita mereka bisa menciptakan? Kenapa saudara yang lebih muda, yang nggak tahu nyanyi, slow aja, lagunya bagus. Kenapa yang pintar, nggak pede? Kalau Joel kan nggak pede lagunya dinyanyi. Lagunya bagus, saudara. Tahu nggak, saudara? Di saat nanti, saudara, kita ini akan mengeluarkan kata-kata, menyanyikan kata-kata. Dan nanti, saudara, ketika saudara putar di tempat kerja saudara, nanti kita akan buat rekamannya ya. Kita putar di radio. Tahukah saudara? Kata-kata dari lagu itu akan membuat satu atmosfer yang baru di situ. Tanpa sadar mereka mendengarkan firman Tuhan. Karena kata-kata kita pakai kata-kata apa, saudara? Bukan pakai nama Yesus. Karena nama Yesus itu ada roh agamawi di sana. Karena sudah lewat. Itu pertentangan. Sekarang ketika kita menyebut Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, maka bagi orang, bagian dari kata-kata berikutnya, saudara, bukan seperti kata-kata maaf yang di dalam Alkitab, tapi kata-kata itu, saudara, itu benar kata-kata yang baru. Dan Tuhan juga akan membuat nada-nada yang baru, di mana orang bisa menyanyikannya, dan tanpa sadar perkataan-perkataan itu masuk ke dalam hati mereka, dan mereka mendengarkan firman Tuhan di mana-mana. Bukankah saudara, dalam hati kita sudah nggak punya batasan lagi agama? Enggak kan? Nggak peduli kita kan mau agama apa saja. Nggak peduli kita, ayo kamu panggil pakai nama Allahmu, ayo silakan. Ketika kita bilang kepada mereka, udah kamu sembahyang. Iya Pak, saya sudah sembahyang tapi rasanya belum damai. Oke, sekarang gini ya, saya bantu kamu. Oke, anggap kamu sekarang, oke, sudah selesai ya. Oke, mari kita berdoa. Dengan caramu ya, oke, sudah ya. Coba ikutin doa. Mau bilang, ya Allah, oke. Sekarang rasakan Allah itu ada di depanmu saat ini. Percayakah kamu Tuhan itu ada di mana-mana? Dengarkan perkataan ini. Saudara bisa membayangkan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu. Oh, saudara akan punya pengalaman seperti itu dan aduh, benar-benar saudara, Tuhan yang tak kelihatan itu menjadi nyata di mana-mana.
Oh, kita jadi teman sekerjanya Tuhan. Kita jadi asistennya Tuhan. Dan kita ketika kita memberitakan itu bukan karena kita itu supaya dapat mahkota kehidupan. Tidak. Kita yang dapat Tuhan kok. Mau mahkota apa lagi yang kita punya? Ayo, mau mahkota apa lagi? Mau tempat yang lebih dekat apa yang mau kita inikan? Sedekat apa lagi yang mau kita inginkan dari Tuhan? Oh, setiap hari dia sudah menjadi sahabat kita. Setiap hari dia sudah menjadi teman kita. Setiap hari dia sudah menjadi Tuhan kita. Kita ngerti menundukkan hati kita ke hadapan Tuhan. Ketika kita melihat ada sedikit kebanggaan terhadap diri kita sendiri, kita sudah tahu menyingkirkannya. Dan kita berdoa setiap hari kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan Roh Kudus itu dengan lembut terus mengajari kita. Baca ya, lanjut lagi. Ini berarti Tuhan akan membuat segala sesuatu tentang dirinya terus ada di antara manusia tanpa penentangan dari siapapun. Nah, keren ya. Ini berarti Tuhan akan membuat segala sesuatu tentang dirinya terus ada di antara manusia. Jadi saudara, kalau selama ini mungkin hanya ada dunia gitu. Mungkin Tuhan hanya mendapatkan tempat sedikit dalam hati kita. Tapi sekarang Tuhan menguasai seantero hidup kita, seluruh hidup kita. Pemikiran kita, bayangan kita, perkataan kita, perbuatan kita, gitu. Tutur kata kita, kerendahan hati kita. Itu rasanya kita memandang Tuhan. Jadi memandang Tuhan itu menjadi sesuatu yang makin lama makin jelas bagi kita. Tanpa penentangan dari siapapun. Kerajaan yang ingin dibangunnya adalah kerajaannya sendiri. Kerajaannya sendiri, kerajaan Tuhan ya. Manusia yang diinginkannya adalah yang menyembahnya, yang sepenuhnya tunduk kepadanya dan menyatakan kemuliaannya. Itulah proses yang panjang ya, yang dibuat Tuhan dalam hidup kita. Menjadi kita itu menyembah Dia. Kita mengerti apa itu menyembah. Ya. Jika Tuhan tidak menyelamatkan manusia yang rusak, maka makna di balik penciptaannya atas manusia akan hilang. Dia tidak akan memiliki otoritas lagi di antara manusia dan kerajaannya tidak akan ada lagi di bumi. Jika Tuhan tidak memusnahkan musuh-musuh yang tidak taat kepadanya itu, dia tidak akan dapat memperoleh kemuliaannya yang sempurna ataupun membangun kerajaannya di muka bumi. Ya. Jadi selama ada pemberontakan-pemberontakan itu, saudara, kalau dia tidak melakukan penghukuman, maka dia nggak bisa menegakkan kerajaannya di atas muka bumi ini, gitu loh. Semua ini akan menjadi tanda penyelesaian pekerjaannya dan pencapaian besarnya untuk benar-benar memusnahkan orang-orang di antara manusia yang tidak taat kepadanya. Saudara, ada satu pernyataan dalam hati saya begini. Coba saudara perhatikan. Saudara, sekalipun ilmu pengetahuan bilang nuklir itu nanti akan merusakkan, tahukah saudara? Melalui manusia-manusia itu juga Tuhan bisa membuat melalui manusia-manusia yang sama. Mereka sudah memikirkan bagaimana caranya terhindar dari itu semua. Jadi apa yang direka-rekakan oleh si jahat dibalikkan.
oleh Tuhan dalam sekejap. Dibalikkan Tuhan. Lihat yang sedang terjadi sekarang. Dibalikkan dalam sekejap. Rasanya mereka di atas angin untuk membuat pemerintahannya terus berlanjut. Tapi tahukah saudara? Sengaja Tuhan memunculkan semua kejahatan di balik itu semua. Tuhan memunculkan. Tuhan memunculkan siapa mereka sebenarnya. Siapa orang-orang di baliknya. Tuhan memunculkan. Itu karena apa, saudara? Dia sudah menemukan orang-orangnya. Ketika dia menemukan saudara dan saya, saudara berpikir, dia diam saja? Tidak. Dia Allah yang Maha Kuasa. Cuman dia bersembunyi di balik orang-orang yang sederhana. Seluruh manusia tunduk kepada Tuhan. Sebengis apapun dia, seserakah apapun dia. Tidak ada sesuatu pun yang tidak tunduk di bawah kuasa Tuhan. Itulah perlindungan kita. Jangan takut sedikit pun terhadap berita-berita apapun yang kita dengar. Dan membawa mereka yang telah disempurnakan ke tempat perhentian. Haleluya. Wow, Tuhanlah tempat perhentian kita. Kalau saudara sudah dibawa ke tempat perhentiannya, saudara, mengucap syukurlah. Saat manusia telah dipulihkan kepada gambar aslinya, dan saat mereka dapat memenuhi tugasnya masing-masing, menjaga posisinya yang semestinya dan tunduk pada semua pengaturan Tuhan, dia akan mendapatkan sekelompok orang di bumi yang menyembahnya, dan dia juga akan membangun kerajaannya di muka bumi yang menyembahnya. Mengucap syukurlah saudara atas pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan mau ditipu lagi saudara oleh keadaanmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ya. Dalam segala hal apapun yang saudara ambil gitu, keputusan saudara, hal apa saja gitu. Saudara jalani saja gitu. Tapi saudara jangan lupa, ketika saudara menghadapi tantangan apapun, tunduklah kepada pengaturan Tuhan. Dia tahu cara bertindak. Ya. Dia akan meraih kemenangan kekal di atas bumi. Dan mereka yang menentangnya akan binasa selamanya. Ini akan memulihkan maksudnya yang semula dalam menciptakan manusia. Ini akan memulihkan tujuannya dalam menciptakan segala sesuatu. Dan ini juga akan memulihkan otoritasnya di bumi. Di antara segala sesuatu dan di antara musuh-musuhnya. Semua ini akan menjadi lambang kemenangan telaknya. Sejak saat itu, manusia akan masuk ke tempat perhentian dan memulai kehidupan yang berada di jalur yang benar. Dan kita sudah bisa mulai mencicipinya. Ya. Jadi jangan terlalu terlalu membicarakan apa yang memang sudah dihancurkan oleh Tuhan. Segala sistem dunia ini. Segala sistem keserakahan manusia. Itu nggak boleh masuk ke dalam kerajaannya nanti. Tuhan juga akan masuk ke tempat perhentian kekal bersama manusia. Dan masuk ke dalam kehidupan kekal bersama manusia. Kekotoran dan ketidaktaatan di muka bumi akan lenyap. Dan semua ratapan akan lenyap. Dan segala sesuatu di dunia ini yang menentang Tuhan akan lenyap. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Hanya Tuhan
dan orang-orang yang telah diselamatkannya yang akan tinggal tetap. Hanya ciptaannya. Ini beda saudara dengan jadi ada nanti saudara akan menemukan. Nggak tahu di bagian mana nanti kita akan menemukan ini saudara. Jadi saudara, ada namanya ciptaannya Tuhan. Dan hanya itulah yang tinggal. Semua ciptaan iblis akan lenyap semua. Sampai ingatan tentang dia pun tidak akan ada lagi. Jadi saudara, itu akan boleh kita lihat sendiri di dalam diri kita. Boleh. Dan itu akan makin meluas. Karena kita ini adalah ciptaan mininya Tuhan. Saudara akan mengerti nanti, kita akan mengerti suatu saat apa pengertian daripada ciptaannya Tuhan dengan ciptaannya iblis. Itu akan terpisah. Tuhan akan melakukan perbedaan. Jadi puncaknya nanti itu saudara, semua ini akan lenyap. Dunia ini akan lenyap, segala unsur-unsur dunia akan lenyap semua. Hanya unsur-unsur yang dari Tuhan yang tinggal tetap. Jadi saudara, belajarlah setiap hari memandang Tuhan. Oh, rasanya saudara, ketika saudara menjalani satu hari tanpa saudara duduk di kaki Tuhan, rasanya asing sekali saudara. Rasanya udah lama sekali nggak jumpa sama Tuhan. Ketika saudara bekerja misalnya keluar gitu ya, saudara punya kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan, kejarlah duduk di kaki Tuhan. Saudara akan melihat perbedaannya nanti saudara. Apa bedanya ketika kita tekun duduk di kaki Tuhan? Ketika kita satu hari saja kita kehilangan waktu itu, rasanya ada yang hilang. Dan tidak mungkin kita melupakan segala kemanisan dan keindahan Tuhan. Kita akan rela menghadapi apapun dalam perjalanan hidup kita. Baik saudara, puji Tuhan. Kita lanjutkan besok. Ya. Semangat semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah-Mu. Segala sesuatunya dari Engkau, oleh Engkau. Bagi Engkaulah segala pujian Tuhan. Kami bersyukur dapat bersekutu dengan Engkau setiap hari. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau terus menaruhkan lagu-lagu yang baru bagi anak-anak kami, bagi kami semua. Dan biarlah kiranya bumi penuh dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Biarlah semua orang boleh dipulihkan, disembuhkan oleh perkataan-perkataan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.